Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bacaan kitab Lailatul Qadar karangan As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Aidarus. Qala al-musannifu rahimahullah fadlu qiyami Lailatul Qadar. Keutamaan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jaa fi sahihaini wa ghairihima an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari wa Muslim dan juga yang lainnya dari sahabat Abdurrahman ibn Sakhr atau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban," barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya tentunya dengan ibadah, bukan nongkrong ya, dengan ibadah, memperbanyak berzikir, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, atau qiyamul lail, menghidupkannya dengan salat malam, di mana dia melakukan itu imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa zada al-Imam an-Nasa'i fi riwayatihi. Imam Nasa'i dalam riwayatnya beliau menambahkan riwayat wa ma ta'akhir. Jadi bukan hanya dosa yang lalu, tapi dosa yang akan datang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anasin Ibni Malik, wa an Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu qala, dan juga dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, beliau Anas berkata, dakhala Ramadan, tiba bulan Ramadan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadza syahra qad hadarakum, sungguhnya kata Nabi, bulan ini sudah datang pada kalian, bulan Ramadan sudah datang pada kalian. Wa fihi, kata Nabi, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khairu kulluh. Allah. Man haramaha faqad hurimal khairu kulluhu. Barang siapa yang terhalang dari malam Lailatul Qadar ini, maka sungguh ia telah terhalang dari seluruh kebaikan. Ya, jadi dia rugi karena tidak bisa mendapati malam ini. Wala yuhramu khairuha illa mahrum, dan tidaklah seorang itu terhalang dari kebaikannya kecuali ia benar-benar orang yang merugi. Jadi rugi banget orang yang tidak bisa mendapati malam ini. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Sayyidah Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, ketika sudah memasuki 10 akhir di bulan Ramadan, berarti dari tanggal 21 ya, ahyal lailah, beliau itu menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya, wa jaddah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, wa syaddal mi'zar, ya, wa syaddal mi'zar. Apa syadda ini? Syadda ini mengencangkan, mi'zar ikat pinggangnya ya, maksudnya mengencangkan ikat pinggang, semangat gitu, semangat untuk ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kenapa malam Lailatul Qadar ini tidak ada ketentuan pastinya ya, jadi disembunyikan. Apa hikmahnya? Hikmatu ikhfa'i Lailatul Qadar, hikmah disembunyikannya malam Lailatul Qadar. Apakah di tanggal 21, 22, 23, 24, gak nentu. Kenapa seperti ini? Apa hikmahnya?
Qala al-musannifu akhfallahu lailatal qadri wa abana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna madhanna iltimasiha fil ashril awakhir min Ramadhan. Jadi kata beliau, Allah memang menyembunyikan malam Lailatul Qadar, tapi wa abana, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan bahwa waktu yang paling memungkinkan, madhanal timasiha, waktu yang paling memungkinkan untuk mencari malam Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan adalah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Wa dzalika liyajtahidal mu'minu fil ibadati, agar seorang mukmin bisa semangat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tiwala layali syahri Ramadan. Ya, tiwala layali syahr Ramadan. Sepanjang malam di bulan Ramadan. Jadi dia semangat dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ila tanggal 30. Ta'arrudan linafahatiha wa tama'an fi idrakiha. Kenapa dia menghidupkan malam itu dari tanggal malam-malam Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Karena penuh harapan dia akan mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar dan meraih malam Lailatul Qadar. Ini kenapa disembunyikan? Agar semangat. Jadi kalau syariat nanti menentukan misalnya malam Lailatul Qadar itu khusus di tanggal 27, yang lainnya nggak mungkin terjadi. Nah, ya, jadi fokusnya hanya di tanggal 27 nanti. Subhanallah. Wa min hikmatil ikhfa. Di antara hikmah disembunyikannya malam ini adalah annahu uslubun min asalibit tashwiqi ilal amali wat targhibi fihi wal hirsi alaihi, sebagai cara untuk memotivasi umat, uslub min asalibit tashwiq, agar semakin giat beramal soleh, terdorong untuk beribadah, tashwiq ilal amal wat targhib fihi wal hirs alaihi, terdorong untuk beribadah dan semakin bersemangat al-hirs dalam mencari malam tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fayazdadu bidzalika nasyatan, sehingga ia semakin giat lagi dalam beribadah. Dan yang disembunyikan ini ayolah bukan hanya malam Lailatul Qadar. Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan dalam syariat Islam itu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar seorang hamba ini bisa giat dalam beribadah, bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, beliau ini musannif akan memberikan perumpamaan dalam hal tersebut, yaitu dalam perkataan beliau, wa nadhiru ikhfa'i lailatul qadri ikhfa'u sa'ati ijabati du'a'i fi yaumil jumu'ati. Sebagaimana Lailatul Qadar itu disembunyikan, demikian pula, ini perbandingan saja, waktu dikabulkannya doa di hari Jumat. Karena di hari Jumat itu ada satu saat, satu waktu, bukan 1 jam ya, satu waktu di mana kalau ada orang yang berdoa di situ akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu tersebut disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kenapa? Agar orang-orang atau hamba Allah Subhanahu wa taala ini giat dalam beribadah di hari Jumat atau di malam Jumatnya. Kemudian juga wasmillahil a'zam. Ismullahil a'zam. Ismullahil a'zam ini ulama ikhtilaf mana yang dimaksud Ismullahil a'zam. Terus apa rahasianya Ismullahil a'zam? Nah, disebutkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ismullahil a'zam, kalau ada seorang hamba meminta menggunakan Ismullahil a'zam, ini akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mencari yang mana Ismullahil a'zam. Nah, di sini tidak ada ketetapan yang pasti. Mana Ismullahil a'zam?
apakah itu Allah, apakah itu Ar-Rahman, ya. Tidak ada ketetapan di sini. Tapi ada sebagian ulama yang mentarjih, yang menguatkan beberapa pendapat yang mana itu merupakan Ismullahil Azam. Jadi sebagian mereka mengatakan bahwasanya Allah au lafdzul jalalah huwa Ismullahil Azam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafdzul jalalah itu banyak di Al-Qur'an. Kemudian yang juga disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sirrullahi fi khalqihi wa ridahu fi ta'atihi. Rahasia Allah di makhluknya. Kenapa Allah menciptakan ini? Kenapa menciptakan ini? Wa ridahu fi ta'atihi. Ketika seorang hamba ini ta'at. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhanya. Wa ghadabihi fi ma'siyatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ridahu fi ta'atihi wa ghadabihi fi ma'siyatihi. Menyembunyikan keridhaan Allah dalam ketaatan dan kemurkaan Allah dalam kemaksiatan. Alamatu Lailatul Qadar. Nah, di sini kita akan membahas tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Tsumma qala al-musannifu alamatu Lailatul Qadar, tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Min ahammil alamati allati dzakaratha wa haddadat ma'alimaha kutubus sunnatin nabawiyyah ma yali. Di antara tanda-tanda terpenting yang disebutkan dan dijelaskan dalam kitab-kitab sunnah Nabi SAW adalah sebagaimana berikut. Ini tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Yang pertama, kathratul malaikatil ladzina yanziluna fiha ilal ardi wa annahum adadun la yuhsa. Banyaknya malaikat yang turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar dan jumlah mereka itu tak terhitung. Adad la yuhsa. Dari saking banyaknya gitu. Bahkan dari saking banyaknya malaikat yang turun hingga matahari di esok harinya itu tidak terlalu terang, ya, dan tidak menyilaukan. Yang kedua, tanda-tanda malam Lailatul Qadar, wa minal alamati anna lailataha samhatun talqatun la harratun wala baridatun. Di antara tanda-tandanya adalah malam itu terasa samhah, terasa tenang, talqah, terasa nyaman. La harrah wala baridah, tidak panas dan juga tidak terlalu dingin. Jadi tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Bain gitu. Ini tandanya. Kemudian tanda yang ketiga, wa anna syamsa subhiha dha'ifatun hamra. Matahari di pagi harinya itu tampak lemah. Dha'ifah, tampak lemah. Hamra, dan berwarna agak merah. Jadi tidak seperti biasa. Wa annaha tatlu'u la syu'a'a laha, la syu'a'a laha, serta terbit tanpa sinar yang sangat menyilaukan. Kalau sekarang kita lihat matahari ya silau. Akhrajat Tayalisi. Ini beberapa hadis yang dinukil oleh beliau tentang tanda-tanda yang tadi. Akhrajat Tayalisi an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatul qadri. Al-Imam Tayalisi merupakan satu hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkenaan dengan malam Lailatul Qadar. Kata Nabi, lailatun samhatun talqah la harrah wala baridah wa tusbihu syamsu sabihatiha dha'ifatan hamra'a. Kata Nabi, Lailatul Qadar adalah malam yang tenang dan nyaman, tidak panas dan juga tidak dingin. Pagi harinya matahari terbit dengan cahaya yang lemah dan berwarna agak kemerahan sedikit. Allah. Wa rawa Muslim an Zirr bin Hubaish an Abi Ka'b
anna syamsa sabihatiha tatlu'u la syu'a'a laha. La syu'a'a laha. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dari Zir ibn Huwaish dari sahabat Abu Ka'ab bahwasanya matahari di pagi harinya itu terbit dalam keadaan tidak mempunyai cahaya yang menyilaukan, tidak bersinar yang menyilaukan. Qala abi, ayah saya berkata, akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan pada beliau, pada ayahnya ini, annaha tatlu'u yawma idzin la syu'a'a laha. Maksudnya matahari di hari itu terbit tanpa sinar yang menyilaukan. Subhanallah. Di antara tanda malam Lailatul Qadar selanjutnya adalah quwwatul idha'ati wan nuri fi tilkal lailah. Terangnya cahaya dan sinar pada malam itu. Wa hadhihi al-'alamatu fil waqtil hadiri la yuhissu biha illa man kana fil barri ba'idan 'anil anwar. Tanda ini di zaman sekarang ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berada di tempat terpencil jauh dari cahaya. Yang selanjutnya at-tuma'ninatu ay tuma'ninatul qalbi. Di antara tanda malam Lailatul Qadar itu adalah adanya rasa ketenangan, tuma'nina. Ay tuma'ninatul qalb, yaitu ketenangan hati, wan syirahis sadri minal mu'min, dan adanya rasa kelapangan dada bagi seorang mukmin. Jadi seorang mukmin yang mendapati malam Lailatul Qadar itu mendapatkan ketenangan yang luar biasa, yang tidak ia temukan di malam-malam yang lain. Dia mendapatkan ketenangan hati, kelapangan dada, dan itu dirasakan oleh setiap mukmin yang mendapati malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Kemudian tanda yang selanjutnya, wan syirahu sadri minal mu'mini fa innahu yajidu rahatan wa tuma'ninatan wa insyiraha sadrin fi tilkal lailati akthara min mimma. Oh, ini mungkin ini lebih nih. Aktsara mimma. Ini mungkin bukan kesalahan dari musannif ya, ini kesalahan dari percetakan. La'ala shawab ini gak ada minnya. La'ala shawab minnya ini gak ada di sini. Jadi bisa ditulis la'ala shawab minnya di sini satu. Karena min juga min ma, cuma didengungkan min yang satunya jadi mimma. Jadi min di sini la'ala shawab gak ada. Mimma yajiduhu fi baqiyatil layali. Di antara tanda malam Lailatul Qadar adalah kelapangan dada. Fa innahu yajidu rahatan wa tuma'ninatan wa insyiraha sadrin fi tilka laila aktsara mimma yajiduhu fi baqil layali. Karena ia merasakan ketenangan, rohah, kenyamanan, tuma'ninah, wa insyiraha sadrin, merasakan kelapangan dada pada malam itu lebih daripada malam-malam lainnya. Ini tanda ya, tanda malam Lailatul Qadar. Kemudian tanda berikutnya, annar riyaha takunu fiha sakinatan. Annar riyaha takunu fiha sakinatun. Ya, karena ini fa'il, isimnya kana, ini khobarnya kana. Riyaha. Annar riyaha takunu fiha sakinatun ay la ta'ti fiha awasifu au qawasifu. Di antara tanda malam Lailatul Qadar, ar-riyahu takunu fiha sakinah. Angin pada malam itu agak tenang dikit. Jadi tidak ada badai, tidak ada angin kencang. La ta'ti fiha awasif au qawasif. Tidak ada badai, tidak ada qawasif, angin kencang. Nah, ini tanda malam Lailatul Qadar. Kemudian tanda selanjutnya, annahu qad yurillahul insana al-lailata fil manam. Kama hasala dzalika li ba'dis sahabati radhiyallahu anhum. Jadi
tanda selanjutnya, Allah mungkin memperlihatkan malam itu kepada seorang mukmin dalam mimpinya, sebagaimana yang terjadi pada beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan ini ada hadisnya nanti, insyaallah ada hadisnya. Kemudian tanda selanjutnya, annal insana yajidu fil qiyami ladzatan aktsara mimma. Ini mimma yang tadi. Kan enggak ada minnya di sini. Mimma fi ghairiha minal layali. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Annal insan yajidu fil qiyami ladzah. Seorang mukmin itu merasakan kenikmatan yang lebih dalam dalam beribadah. Ketika sholat dia merasa nikmat gitu sholat. Di mana kenikmatan ini dia tidak temukan di malam-malam sebelumnya atau malam-malam yang lain. Wah, ini kenapa sholat tahajud malam ini kok enak banget, nikmat banget. Nah, ini tandanya malam Lailatul Qadar. Ini kan hanya sebatas tanda ya. Hanya sebatas tanda. Kemudian beliau menukil beberapa tanda lagi, cuma ini tidak ada dalilnya. Hanya didapat dari cerita-cerita ulama gitu. Didapat dari beberapa kisah atau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau, wa ammal alamatul ukhra allati qad la tastanidu ila dalilin musnadin sahihin wa innama hiya mabniyatun ala musyahadatin wa ru'yati ashkhasin. Kata beliau, ada beberapa tanda lain yang tapi tidak memiliki dalil yang sahih dan kuat. Terus kenapa ini dinukil tanda-tanda seperti ini? Wa innama hiya mabniyah, melainkan hanya berdasarkan pengalaman dan penglihatan sebagian orang tentang malam tersebut. Wa lihadhil laila wa hikayatuhum wa qisas, ini hikayatuhum kitayatihim nih. Mabniyatun ala hikayatihim berarti. Wa hikayatihim wa qasasihim bidzalika katsiratun. Ini bisa jadi mubtada. Ini katsiratun. Wa hikayatun khususun bidzalika katsiratun tanaqalatha an-nasu. Serta kisah-kisah dan cerita orang yang banyak diriwayatkan dari orang-orang, maka diantaranya adalah, di sini beliau akan menukil beberapa tanda malam Lailatul Qadar tapi tidak ada dalilnya, hanya lewat cerita dari orang-orang soleh atau yang lainnya. Jadi tidak terlalu pasti ya, tidak terlalu pasti, tapi yang mereka ceritakan seperti ini memang gitu. Jadi ini tidak ada dalilnya ya. Kalau yang tadi ada ya, terlepas dari hadisnya, ada yang dhaif, ada yang lemah, terlepas dari itu semua. Kita tidak mempermasalahkan itu. Karena ini tidak ada kaitannya dengan halal haram ya. Yang mau ngamalkan terserah kan gitu. Dan hadis dhaif itu bisa diamalkan, kata ulama mustalah hadis. Yang penting tidak bertentangan dengan payung hukum, tidak bertentangan dengan qawaidus syariah, dan diamalkan di fadailul a'mal. Dan ini fadailul a'mal. Annama al-bahri yakunu azban. Jadi perhatikan lagi bahwasanya di sini ini ada dalilnya, hanya riwayat-riwayat saja. Yang pertama, tanda malam Lailatul Qadar adalah air laut ini menjadi tawar. Wah, biasanya asin air laut, tapi ketika malam Lailatul Qadar ini tawar. Wah, ini bisa dicoba setiap malam. Kalau di satu malam nanti rasanya tawar, oh ini malam Lailatul Qadar nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, la tusihu fihal kilab. Yang kedua, anjing itu tidak menggonggong di malam itu. Jadi anjing itu gak teriak, gak menggonggong di malam Lailatul Qadar. Ini hanya sebatas tanda yang dinukil dari orang-orang ya. Jadi gini, gak ada dalilnya. Yang ketiga, la tanhaku fihal hamir. Keledai, apa istilahnya kalau keledai ini? Meringki istilahnya. Meringki. Tidak meringki pada malam Lailatul Qadar. Yang keempat, annal asjara tada'u furu'aha 'alal ard. Yang keempat adalah pepohonan itu menundukkan ranting-rantingnya ke tanah.
Ini semacam tunduk gitu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima.